Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara memasukkan data pasien mulai dari nurse station setelah pasien melakukan registrasi ya. Setelah pasien melakukan registrasi di sini, kemudian pasien akan ditangani oleh dokter ya. Sebelum ke dokter, maka biasanya pasien akan dilakukan penimbangan ya atau asesmen awal. Jadi untuk singkatnya bisa dilakukan hanya entry vital sign saja di nurse station kalau ada nurse station. Tapi kalau misalkan tidak ada nurse station, kita langsung bisa ke poliklinik. Kita coba dulu dengan menu nurse station, isi vital sign-nya dulu pasien. Ini adalah pasien yang sudah terdaftar di klinik ya. Misalkan Endang Santika ini. Jadi di sini keluhannya misalkan batuk pilek. Kemudian apakah ada alergi? Ya, kalau misalkan tidak ada, pilih tidak ada alergi, tidak ada alergi, tidak ada alergi. Kemudian misalkan berat badannya 76 kg, tinggi badannya 170 cm, lingkar kepala boleh diisi boleh tidak. Untuk tekanan darah sistolnya berapa? Misalkan 140 per 90 ya. Kemudian nadinya misalkan 80 kali per menit, suhu misalkan 38,6 derajat Celcius. Komanya pakai titik ya. Kemudian napasnya misalnya 18. Klik simpan. Data sudah disimpan. Nah, apabila data sudah disimpan, maka pada antrian ini tinggal satu lagi ya, karena di sini sudah terlayani. Berarti ada yang di antrian dan ada yang sudah terlayani. Apabila misalkan mau melihat semua pasien, tinggal klik di sini semua pasien. Ini adalah sortir untuk dokter siapa aja. Nah, kalau misalkan dokter Tio Farel, berarti ini hanya pasien dokter Tio Farel saja. Untuk selanjutnya di dokter ya, di poliklinik ya. Karena pasien ini ke poli umum ya, maka kita klik poli umum di sini. Kita bisa menggunakan dua tampilan list seperti ini ya, ada keterangan yang belum ditensi ya. Jadi tadi ada dua pasien, yang satu belum ditensi, yang satu masuk antrian dokter ya. Karena sudah ditensi masuk ke antrian dokter. Ada juga menu tampilannya seperti ini ya. Jadi di sini ada antrian ya. Di sini sedang dilayani dan selesai layanan. Untuk memulainya, dokter bisa klik terima pasien. Jadi untuk memulai pelayanan atau untuk memulai isian data, dokter mengklik tombol terima ya. Kalau misalkan ada sistem antrian bisa dipanggil dari sini, dari ruang dokter ya, klik call gitu ya. Tapi kebetulan kalau misalkan tidak ada, langsung aja klik terima. Di sini ada notif apakah Anda yakin akan memulai layanan di poliklinik. Tinggal klik sini. Maka di sini akan masuk ke menu rekam medisnya. Ya, mulai dari asesmen ya. Asesmen di sini tadi udah diisi ya. Sudah diisi, misalkan ini untuk tanda vitalnya ya, udah diisi oleh perawat di menu nurse station tadi ya, vital sign tadi. Jadi dokter sebenarnya tinggal fokus ke swab sini ya, batuk pilek misalkan mau ditambahkan boleh di sini, demam tinggi, demam misalkan, mual positif, muntah negatif misalkan. Kemudian untuk objektifnya ini udah otomatis terisi, kalau mau ditambahkan juga silahkan. Kemudian untuk asesmen, dokter tinggal mengisi diagnosa ya, diagnosa sesuai dengan ICD-10. Diagnosa harus sesuai dengan ICD-10 karena ini diperlukan untuk pengiriman data ke Satu Sehat. Kalau misalkan tidak di entry dengan ICD-10, maka data tidak akan terkirim. Jadi ini adalah wajib ya untuk diagnosa ICD-10 seperti ini.
Jadi kita tinggal klik entry diagnosa, ya. Misalkan diagnosanya kita tinggal cari di sini ya. Misalkan diagnosanya hipertensi. Nah, tinggal cari aja di sini ya. Hiper atau tensi. Nah, misalkan ini ya, esensial primary hypertension misalkan. Tik simpan. Ini untuk primernya, kemudian untuk sekundernya misalkan ada diagnosa sekunder, misalkan demam tipoid ya, misalkan tinggal cari di sini tipoid fever misalnya. Ininya sekunder. Klik simpan di sini. Kemudian sudah terisi ya, ini untuk diagnosanya. Kemudian kembali ke swab. Di sini ada diagnosa udah terisi. Kalau misalkan dokter mau nambahkan asesmen boleh dilakukan atau langsung di skip aja. Kemudian untuk planning, dokter bisa menulis di sini instruksi dokter apa gitu, atau bisa juga dokter melakukan pemesanan atau peresepan ya. Kalau misalkan dokter memerlukan laboratorium, maka klik laboratorium ini ya, tinggal pesan aja. Misalkan pesannya Widal sini, tinggal klik Widal di sini, sama misalkan H2TL atau DHF atau darah rutin ya, darah lengkap misalnya, darah lengkap seperti ini. Klik simpan. Oke, kembali ke swab. Sini ada laboratoriumnya, otomatis nanti akan terisi ke swabnya. Kemudian kalau misalkan dokter melakukan peresepan, tinggal klik resep di sini. Misalkan obatnya Cefixim sirup yang ada di sini, karena obatnya belum tersedia di master ya. Misalkan jumlahnya 1, signatnya 3 DD1, kemudian ini berapa, tapi sudah makan, oke. Kemudian masukkan misalkan amlodipin ya, amlodipin misalkan 10, signya 3 DD1 right. Sudah makan, oke. Tinggal simpan. Oke, data sudah disimpan ya. Ini data yang tadi disimpan, kembali ke swab. Nah, ini seperti ini. Misalkan di sini si dokter tambahkan kontrol 1 minggu lagi. Dokter tinggal verifikasi ya. Ini subjektifnya, objektifnya, asesmennya, planningnya. Tinggal klik simpan. Oke, data sudah disimpan ya. Jadi di sini sudah dicatat swab pasiennya, swab pasien. Diverifikasi oleh, karena yang membuat ini adalah Asep Supriyatna ya, jadi sesuai dengan nama yang ada di loginnya. Asep Supriyatna ini begini karena belum ada login, belum ada tanda tangannya. Selanjutnya, apabila diperlukan surat sakit misalnya, dokter tinggal klik surat di sini, cari surat sakit misalnya. Nah, seperti ini, diperlukan misalkan 3 hari ya, dari tanggal 19, tinggal klik simpan, maka surat akan terbuat ya, atau terbentuk ya. Menunggu generate PDF ya, seperti ini ya. Ini dalam kondisi kosong. Apabila mau diisi dalam kondisi ada tanda tangannya, maka tinggal diedit aja ya. Misalkan diedit, nanti tinggal tanda tangan dari stylus menggunakan mouse, atau dari database datanya disimpan ya. Cara menyimpan tanda tangan di database, tinggal masuk ke profil, nanti ada tanda tangan. Nah, di sini ada tanda tangan ya. Misalkan ini kebetulan Asep ya, misalkan buat tanda tangan ya, Asep.